Kalau yang mati orang beriman, maka datanglah kepadanya banyak malaikat dari langit, berwajah ceria seperti matahari bersinar, dan duduklah di dekat orang yang akan mati ini. Lalu ada pula datang malaikat maut, duduk di kepalanya. Banyak malaikat, bu, banyak, nggak terhingga banyaknya, mengelilingi dia. Dan malaikat maut duduk di kepalanya. Nabi cerita ini, Nabi cerita. Lalu malaikat maut mengatakan, hai ruh, keluarlah. Ruh, keluarlah engkau. Maka ruh orang beriman keluar, bu, dari kepalanya, keluar. Diikuti oleh mata mengikutinya. Begitu ruh keluar, diambil oleh malaikat maut tadi, diserahkan ke malaikat yang banyak. Malaikat yang banyak tadi, bu, membawakan kafan dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, para pecinta ilmu syar'i, baik pengurus ataupun jamaah dari Majelis Taklim An-Nisa, kan? Ya, An-Nisa, Masjid Darul Razak. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Amin ya robbal alamin. Yang tiga itu penting, bu. Sehat jasmani, kita bisa sampai ngaji hari ini. Kalau sakit nggak bisa. Sehat rohani, kita bisa hadir. Kalau stres nggak mungkin juga hadir. Sehat ekonomi juga penting, ya. Jadi tiga itu penting. Ya, mudah-mudahan yang tiga itu selalu Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Untuk kajian kita di pagi ini membahas satu tema yang sedikit mengerikan, ya, sekaligus menyadarkan kita akan hidup ini supaya waspada, supaya hati-hati, tidak bersifat hubbud dunia, karena dunia itu sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Senang dunia sifatnya sementara, sifatnya relatif, sifatnya tidak kekal abadi, dan sifatnya penuh tipu daya. Sementara senang akhirat itulah kesenangan yang hakiki yang perlu kita kejar. Insya Allah
Kalau kita kejar senang akhirat, maka senang dunia akan mengikuti. Tapi kalau kita kejar senang dunia, senang akhirat akan ketinggalan. Yakinlah. Makanya pada pagi ini kajian kita membahas satu tema, yaitu prosesi sakaratul maut. Wah. Prosesi sakaratul maut. Istilah sakaratul maut itu sebenarnya istilah Quran, istilah hadis. Kalau di Indonesia lebih populer dengan sebutan lagi kritis, lagi koma, ya, kritis, koma, atau disebut dengan detik-detik mau meninggal dunia. Saat hendak meninggalkan dunia ini. Itu namanya sakaratul maut namanya. Allah menyatakan pada surat yang ke-21 Al-Anbiya ayat 35. Surat 21 Al-Anbiya 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan mati, dan kami sungguh menguji manusia dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan, dan hanya kepada kamilah mereka kembali semuanya. Di awal ayat Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kalau rasa mati saja kita rasakan, ya pasti dong kita mati. Gak mungkin tidak mati kalau hanya rasa doang. Pasti. Wah, dia merasakan enaknya makanan itu. Kalau dia mengatakan enak rasa makanan, pasti dia makan. Betul nggak, Bu? Nah, jadi kalau Allah mengatakan setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, ya tentu yang bernyawa pasti mati. Tidak ada makhluk yang bernyawa yang tak mati. Tidak ada. Yang kekal abadi hanya satu. Apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kekal, yang tidak pernah mati hanyalah Allah saja. Selain Allah pasti mati, pasti binasa, pasti hancur. Makhluk yang besar saja hancur, apalagi kita manusia, makhluk kecil. Ya. Jadi Allah peringatkan yang bernyawa pasti mati dan pasti merasakan mati tersebut. Karena kita pasti mati, maka Allah berikan peringatan kepada kita, baik yang akan mati atau orang yang menghadiri orang akan mati. Nah ini, kalau kita yang akan mati, yang sedang sakarat, maka Allah berpesan, Nabi pun menegaskan, ketika sakarat itu fokuskan diri kita menghadap Allah dengan zikir, dengan kalimat yang terbaik, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sering-sering menyebut kalimat itu ketika kita sakarat, sedang koma, sedang sakit berat. Sakit berat itu membawa kepada kematian. Makanya kalau kita sakit, ya, atau dalam kondisi yang sangat kritis, ya, itu harapan akan mati
Ada. Atau sedang jatuh di sebuah lubang yang dalam, atau sedang tabrakan di mobil, itu kritis namanya. Ada kemungkinan ajal tiba. Dalam kondisi beginilah Nabi nyuruh kita untuk membaca talqin kalimat la ilaha illallah. Kita yang baca. Walaupun kita seorang diri tanpa ada penuntun, itulah kalimat yang terafdol dibaca. La ilaha illallah. Itu terus fokus. Fokus baca itu terus. Ya. Kalau kita yang hadir di dekat orang yang kritis, yang sakit berat, yang sedang sakarat, kita yang menuntun dia. Seperti pesan Nabi dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini hadisnya. Riwayat Imam Muslim. HR Muslim nomor 916. HR Muslim nomor 916 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sabda Nabi, lakinu mautakum bizikri la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi berpesan, talkinkan orang yang akan meninggal, yang sedang sakarat, yang sedang koma, yang sedang kritis, yang sedang sakit berat. Talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Memang ada hadis lain riwayat Abu Daud, bacakan Yasin kepada orang yang sedang sakarat. Ada hadisnya tertulis di kitab Bulughul Maram, ada hadisnya. Cuma Syekh Albani mentakhrij hadis ini dhaif, lemah. Dalam ilmu hadis ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Kita wajib menggunakan yang sahih. Kalau begitu kita pakailah yang sahih, mentalkinkan orang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah, tidak dengan membacakan surat Yasin atau yang lain-lainnya. Tapi kalau ada yang mengamalkan, biarlah. Mereka masih punya dalil kok. Mereka masih punya hadis kok. Cuma hadisnya dhaif. Bolehkah beramal sama hadis dhaif? Boleh. Tapi kalau bertentang sama hadis sahih, maka hadis sahih yang diambil. Ya, nah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu lebih cinta ke sunnah Nabi, lebih cinta ke hadis yang sahih. Maka yang pantas kita amalkan selagi yang sudah ngaji, ya, mentalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu udah ngaji. Tapi kalau orang awam kan banyak bu yang udah ngaji, yang belum ngaji, ya sudahlah. Nggak usah kita berbantah-bantahan di sini. Nggak usah kita mendebat orang yang baca Yasin, nggak usah. Nanti berantem percuma. Nggak usah bu. Karena berantem dalam agama itu tercela. Nggak boleh. Kita amalkan yang sahih. Contohkan ke orang-orang sudah selesai. Mereka contoh, alhamdulillah. Tidak, nggak ada persoalan. Ya bu ya. Di kita pegang hadis sahih ini. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 916 tadi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi, lakinu mautakum bizikri la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini kemudian apa manfaatnya kalau orang yang sakarat membaca kalimat itu la ilaha illallah, kata dia, setelah itu meninggal dia, maka
manfaatnya kata Nabi. Dalam hadis yang sahih pula, hadis riwayat Abu Dawud nomor 3116. Abu Dawud 3116. Kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, niscaya akan masuk surga. Itu manfaatnya. Ya. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah lalu meninggal setelah itu, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, atas dasar hadis inilah maka kita yang sakarat, kalau seorang diri tanpa ada yang nuntun, kita yang baca sendiri kalimat la ilaha illallah, itu berkali-kali baca terus. Tapi kalau kita yang sehat, yang hadir di dekat orang yang sakarat, tugas kita mentalkinkan dia. Pak, Bu, baca ya la ilaha illallah, baca ya Pak, ya Bu. Ketika dia mangguk-mangguk, Bu, kita diam lagi, jangan nyinyir, diam aja lagi. Kalau dia mata diginiin, berarti dia baca itu, cuma nggak mampu mengucapkannya, kita diam. Tapi kalau dia risih atau macam-macam ingatannya, macam-macam kata-katanya, ingatkan lagi. Karena kata Nabi, ketika orang sakarat tubuh, datang dua kekuatan kepada dirinya. Pertama, kekuatan malaikat meluruskan akidahnya. Pak, Bu, mau akan meninggal nih, baca dong kalimat tauhid la ilaha illallah, ayo baca, kata malaikat. Datang setan, ngapain baca itu, istrimu yang cantik ditinggal tuh, suami yang gagah yang tampan ditinggal tuh, anak banyak, harta melimpah ruah, mobil tuh mewah, siapa yang makai ntar? Syaitan datang menggoda, menampakkan dunia. Maka yang sakarat gelisah dia, Bu, gelisah dia. Datang dua kekuatan tarik menarik. Malaikat meluruskan kita kalimat tauhid, baca ini, jangan ingat yang lain-lain. Tapi setan menggoda kita, dinampakkanlah mobil Mercy yang mewah, rumah yang bertingkat, istri yang cantik, suami yang gagah, anak yang imut-imut. Wah, dinampakkan, Bu, sehingga kita, waduh, kalau saya mati dengan siapa nih? Anak tinggal, siapa ngurus harta saya? Perusahaan besar siapa yang ngurus? Waduh, gelisah, Bu. Setan maunya ketika dunia kita pikirkan mati waktu itu mau setan. Tapi malaikat maunya apa? Tinggalkan dunia itu, ada yang ngurus nanti, gak usah pikirkan, cukup pikirkan dirimu mau mati, baca la ilaha illallah. Nah, di sini fungsi kita mentalkinkan itu. Malaikat menyuruh mentalkinkan, syaitan menggoda. Kita di situ berfungsi untuk menguatkan malaikat tadi. Pak, Bu. Nah, itu fungsinya. Jangan pula begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak usah. Nanti pusing dia, Bu. Harusnya mau baca, nggak baca lagi dia. Kenapa? Pusing dia. La ilaha, aduh, ini kan dia kan. Nah, itu orang sakarat itu kan tidak normal, Bu. Lagi linglung itu, pusing nanti dia. Ya, ini cukup baca ya Pak ya, la ilaha illallah, cukup. Nggak usah pula tambah-tambah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak usah. Kenapa? Nabi hanya berpesan la ilaha illallah. Jadi tidak benar juga kalau berzikir begini ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak benar juga. Ya. Nah, jadi cukup kalimat la ilaha illallah. Pas bandrol, nggak usah tambah-tambah. Dalam ibadah itu dalil, bukan penambahan, nggak usah modifikasi. Kalau ibu pakai jilbab boleh deh modifikasi, nggak apa-apa. Ya, bapak kalau pakai baju Pak bikin saku 13 boleh Pak.
Di sini saku, ini saku, saku semuanya. Semua saku semua. Celana pun saku semua, 34 saku semua. Kok begini Pak? Ini modern gitu. Enggak apa-apa, boleh. Nah, peci di modis boleh. Terserah mau dikasih apa kek boleh. Ya. Kalau terkait sarana di modis enggak ada persoalan. Boleh. Baju, celana, peci di modis enggak apa-apa. Tapi kalau terkait peribadatan tidak boleh modifikasi. Tidak ada penambahan, enggak ada pengurangan. Harus pas dalil. Dalilnya begini, selesai, titik. Ya, la ilaha illallah, selesai, itu aja. Nggak usah pula pakai akal. Gimana pakai akal, Bu? Ustaz, gimana tuh kalau orang meninggal begini, dia baca kalimat la ilaha, langsung mati dia, kemana tuh? Itu akal namanya. La ilaha, apa artinya? Gak ada Tuhan, langsung mati, gimana tuh Ustaz? Saya katakan, kalau memang begitu Allah yang salah, bukan kita yang salah. Hah? Kenapa Allah matikan kita waktu itu? Tentu Allah nggak mungkin salah. Allah mustahil salah. Ketika hati berniat membaca la ilaha illallah, itu niatnya. Kalaupun nggak sampai di ujung baru baca la ilaha, baru mati langsung, nggak ada masalah. Allah tahu kok. Kita bukan itu niat kita. Niat kita baca selesai kok. Tapi mungkin waktu mati tinggal 2 detik. 2 detik lagi, Bu, mau mati ini, ajal tiba 2 detik lagi. Kita baru baca kalimat la ilaha, langsung mati, gimana? Gak ada masalah. Niat kita sampai ke ujung kok. Hah? Kita tidak berniat mengatakan Allah tidak ada, tapi nggak sampai umurnya mati, nggak ada masalah kok. Jangan perlu dimodifikasi, diganti-ganti. Mendingan begini aja deh, Allah, 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 Allah. Nggak ada itu. Tapi ada begitu kan, Bu? Gak usah ya Allah, kenapa? Nah, itu pakai akal dia. Nanti kalau mati la ilaha, gimana tuh? Mendingan Allah, Allah, Allah. Kalau itu diakali lagi, kalau Allah, 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 mati gimana? Kan bisa aja kan, Bu? Allah, mati kan sama aja kan? Nah, jadi jangan dimodifikasi, jangan difikirkan dalil, tapi amalkan dalil itu, titik. Begitu ya? Nah, paham, Bu? Rusaknya agama kan karena akal ini terlalu banyak ikut campur, Bu. Ini persoalannya. Rusak agama karena akal ikut campur yang banyak. Beragama itu dalil Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana contoh para sahabatnya, contoh tabi'in, contoh tabi'in. Nabi melegalkan kok dalam beragama kita mencontoh Imam Syafi'i, boleh nggak? Ya boleh saja. Dia tabi'in. Ya? Kan Nabi legalkan, ikuti aku dan sunnah sahabatku. Orang terbaik ya hidup di zamanku, ya sahabat. Setelah itu tabi'in, setelah itu tabi'in. Nabi melegalkan. Jadi contoh amal kita itu pertama Rasulullah, kedua para sahabat, 3 tabi'in, 4 tabi'in. Yang 4 ini disebut dengan apa namanya? Salafus soleh. Yang 4 ini namanya salafus soleh. Orang-orang dulu yang soleh. Siapa mereka? Sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, salafus soleh namanya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, ana salaf minki. Dalam hadis yang sahih. Hai Fatimah, saya ini salaf loh. Hah, Nabi bilang ke anaknya Fatimah, ya Fatimah, saya ini salaf. Berarti siapa yang salaf itu? Siapa yang salaf? Rasulullah itu salaf. Sahabat salaf. Tabi'in salaf. Tabi'in salaf. Itu salaf namanya. Namanya salafus soleh. Orang dulu yang soleh. Nah, yang kita yang hidup hari ini, yang sedang ngaji sekarang ini, yang mengikuti mereka yang salaf ini, namanya salafi. Paham, Bu? Berarti siapa saja orangnya, siapa saja yang mengikuti salaf ini, namanya otomatis salafi kok.
Otomatis. Ya, otomatis. Jangan nuduh-nuduh orang tuh salafi itu, ini enggak salafi ini. Enggak begitu sebenarnya. Salafi itu penamaan siapa saja yang hidup akhir zaman tapi mengikuti cara orang salaf ini. Itu salafi otomatis namanya. Ya. Paham ya? Di kita otomatis salafi namanya kalau mengikuti cara orang dulu ini dalam berakidah, beribadah, berakhlak. Ikuti cara-cara mereka salaf ini, otomatis salafi namanya. Kalau dia banyak, salafiyun namanya. Otomatis itu. Walaupun dia tidak ngaku salafi, tapi salafi di mata Allah. Sebaliknya, walaupun ngaku salafi tapi tidak ikut cara Nabi, tidak benar salafinya. Nah, paham bu? Walaupun kita tidak ngaku salafi bu, otomatis kok Allah mencatat ini salafi nih, kata Allah. Orang hidup akhir zaman mengikuti cara orang lama, cara sahabat, tabi'in, tabi'in dalam berakidah dan beribadah dan berakhlak. Walaupun kita ngaku saya salafi loh, salafi saya ini, tapi cara Nabi tidak diikuti, cara sahabat ditinggalkan, cara tabi'in kita nggak akui, kita tidak bisa mencap salafi. Di otomatis ya bu ya. Paham bu? Nah itu kita berharap walaupun kita tidak ngaku salafi tapi Allah mendaftarkan kita sebagai salafi. Orang-orang yang ikut cara Rasulullah, sahabat, tabi'in dalam berakidah dan beribadah. Ya. Nah, tuntunan tentang kita akan meninggal dan tuntunan kita menghadapi orang akan meninggal hendaklah mengikuti tuntunan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu maunya Allah. Ya, nah, yang akan meninggal berzikir dengan yang terafdol, la ilaha illallah. Yang hadir, yang melepas orang akan meninggal, talkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau nanti dia sempat baca kalimat itu langsung mati, meninggal, kata Nabi, dakhalal jannah, surga tempatnya. Nah, ini poin pertama yang kita harus pelajari dan kita pahami. Berikutnya, ibu-ibu, tentang tema ini, ya, kita ambil satu ayat yang dahsyat, yang mendasari tema ini. Buka surat 14 Ibrahim. Ya, buka deh. Surat 14. Coba Ibrahim, Bu. Ayat yang ke-27. Ini ayat landasan kita untuk mengangkat tema ini. Prosesi Sakratul Maut. Udah ketemu? Ibrahim ayat 27 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Ya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana
ucapan orang mukmin ketika saat mati menjumpainya. Nah, ini Allah menjelaskan tentang ini, Bu. Bagaimana ucapan seorang mukmin ketika datang kepada mereka sakaratul maut itu. Ayat ini ditafsir oleh Nabi dalam sebuah hadis yang sahih. Namanya tafsir ayat bil hadis namanya. Di ayat ini ditafsir oleh Nabi dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jadi ada hadis yang mentafsir ayat ini. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hadis ini dari Al-Barra bin Azib. Hadis ini dari Al-Barra bin Azib. Bunyi hadisnya begini. Al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadzalika qauluhu yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayat dunya wal akhirah. Ilah. Kata Nabi begini, apabila seorang muslim ditanya dalam kuburnya, apabila seorang muslim ditanya dalam kuburnya, maka ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka itulah Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam hidup di dunia dan akhirat. Nah, begini, Nabi mentafsir ayat tadi. Yang dimaksud dengan qaulus sabit, ketika orang beriman mau mati, ketika dia mau meninggal, maka dia mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika ditanya oleh malaikat di alam kubur nanti, malaikat mungkar dan nakir, maka Allah mudahkan ucapannya menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, katanya. Nah, itulah makna ayat tadi. Nabi mentafsirnya, Allah permudah mengucapkannya. Tapi seandainya orang itu tidak beriman, nggak pernah berzikir selama hidup, nggak pernah baca kalimat itu selama hidup, nggak akan mungkin mudah mengucapkannya ketika sakarat. Tidak mungkin pula mudah mengucapkannya ketika ditanya oleh malaikat dalam kuburnya. Tapi karena imannya, karena rajin berzikir selama hidup, ya Allah permudah mengucapkannya. Itu kata Nabi dalam rangka mentafsir ayat tadi. Itu satu. Ya. Hadis kedua, ini yang lebih panjang lagi. Yang kedua, ini hadisnya dalam rangka mentafsirkan ayat tadi, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini hadis kedua, Bu. Hadis kedua mentafsir ayat tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad
tetap dari Al-Bara' bin Azib. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib. Hadisnya sangat panjang sekali. Saya bacakan saja maksud hadisnya. Ya. Jadi kalau saya baca arti terjemahannya panjang sekali, Bu. Nanti Ibu akan ngantuk jadinya. Akan ngantuk nanti. Karena hadisnya panjang, 2 halaman hadisnya. Ya, saya bacakan maksud hadisnya aja. Nah, begini. Al-Bara' bin Azib itu sahabat Nabi. Suatu ketika dia pernah bersama Nabi pergi ke pemakaman untuk menguburkan salah seorang dari kaum Ansor Madinah. Di Al-Bara' bin Azib dengan Nabi datang nih ke pemakaman. Begitu sampai di pemakaman tadi, Bu, jenazah masih di atas pemakaman, belum lagi masuk ke kuburan. Nabi waktu itu seperti mengambil perhatian orang. Nabi ambil ranting kayu, Nabi duduk, Bu, duduk digini-gini Nabi itu. Nabi duduk, tapi ranting kayu tadi digini-gininya ke tanah. Al-Bara' bin Azib menghormati Nabi, duduk pula di samping Nabi. Perhatikan Nabi mau ngapain nih. Sahabat yang lain pun ikut duduk memperhatikan. Ya seperti Nabi cari perhatian ya. Ya, tapi itulah Nabi waktu itu. Dikata Al-Bara' bin Azib begitu. Terus waktu itu di kepala kami seolah-olah ada burung yang bertengger. Artinya apa? Kami nggak begini-gini, Bu, tapi kami fokus memperhatikan gerak-gerik Nabi. Ketika itu Nabi bersabda kepada sahabat yang hadir. Apa kata Nabi? Seandainya yang meninggal ini orang beriman. Kata Nabi ini, kalau yang mati orang beriman, maka datanglah kepadanya banyak malaikat dari langit berwajah ceria seperti matahari bersinar, dan duduklah di dekat orang yang akan mati ini. Lalu ada pula datang malaikat maut duduk di kepalanya. Banyak malaikat, Bu, banyak, nggak terhingga banyaknya mengelilingi dia. Dan malaikat maut duduk di kepalanya. Nabi cerita ini, Nabi cerita. Lalu malaikat maut mengatakan, "Hai ruh, keluarlah. Ruh, keluarlah engkau." Maka ruh orang beriman keluar, Bu, dari kepalanya, keluar. Diikuti oleh mata mengikutinya. Begitu ruh keluar, diambil oleh malaikat maut tadi, diserahkan ke malaikat yang banyak. Malaikat yang banyak tadi, Bu, membawa kain kafan dari surga. Terus membawa hanut. Hanut itu artinya obat-obatan semacam formalin, zat pengawet. Jadi ruh yang di tangan malaikat maut dikasih ke malaikat yang banyak tadi, Bu. Terus ada kain kafan yang bersih, putih, yang ada hanut di situ. Ada semacam obat untuk pengawet. Ruh tadi dimasukkan dalam kain kafan tadi. Terus malaikat bungkus. Malaikat yang banyak membawa ruh tadi ke langit. Kata Nabi begitu, bawa ke langit. Begitu sampai di pintu langit pertama, penjaga langit itu berkata, para malaikat berkata, ruh siapa ini yang harum ini? Harum sekali, wangi sekali, ruh siapa ini? Malaikat yang membawa tadi menyebutkan nama aslinya di dunia ini. Misalnya namanya ini
ruh Muhammad bin Ali misalnya. Ini ruhnya Bu Lilis binti Syanu. Ini ruhnya Bu Nuni binti Syanu. Ini ruhnya Elva Henry bin Syanu misalnya. Ya, disebutkan namanya. Setelah itu silakan naik kata malaikat penjaga langit. Silakan naik. Terus lancarlah naiknya ke langit kedua, ketiga, keempat sampai menembus langit ketujuh. Begitu melewati langit ketujuh, Allah berfirman, hai para malaikat, tolong catat ruh orang yang beriman ini, yang namanya Syanu bin Syanu itu. Catat ruhnya, tempatkan namanya di Iliyin, di surga yang tertinggi. Catat namanya. Kata malaikat, perintah, siap, laksanakannya Allah. Setelah kalian catat namanya di Iliyin, kembalikan ruhnya ke jasadnya. Maka malaikat setelah mencatat, turun lagi ke bawah, bawa ruh tadi, melewati langit lagi, terus sampai ke bumi. Dan waktu itu mayat ini sudah dikuburkan di jalan ya. Ruh naik ke langit, jasad dikuburkan oleh keluarganya, oleh kaum muslimin. Begitu jasad udah masuk ke dalam kuburan, udah ditimbun, ruh diturunkan lagi, dimasukkan ke jasadnya, dan hidup dia. Bedanya hidupnya di alam yang lain, bukan di dunia lagi, namanya alam kubur. Setelah ruh masuk ke jasadnya, hidup dia. Pas hidup, datanglah dua malaikat Mungkar dan Nakir, bertanya ke dia, ruh yang beriman, siapa Rabbmu? Dia jawab dengan lancar, Allah Rabbku. Apa agamamu? Islam agamaku. Apa kitabmu? Al-Quran kitabmu. Ini laki-laki yang diutus siapa ini? Rasulullah yang diutus kepada kami. Kami beriman kepadanya, kami imani kitabnya, kami muslim. Setelah itu, apa kata Allah? Datang, ada suara di langit, ada suara, hai para malaikatku, bukakan pintu surga untuknya. Maka mayat tadi begitu hidup, dia melihat kuburannya itu selapang-lapangnya, seluas-luasnya, lapang luas sekali. Terus kata Nabi, angin surga dihembuskan ke kuburannya itu, dihembuskan. Wah, senangnya, ademnya, sejuknya bukan main. Ya Allah, sejuknya ya Allah, kata dia. Kata malaikat, inilah tempatmu nanti di surga. Ini baru angin surga yang datang ke makammu, ke kuburanmu. Tapi tempatmu nanti surga. Setelah itu kata Nabi, orang ini tempatnya surga. Di alam kubur saja sudah diberikan kepadanya kenikmatan. Terus malaikat berkata, hai ruh yang beriman, tidurlah kamu sampai kiamat terjadi. Ruh tadi ditidurkan, disebut dengan istilah nikmat kubur namanya. Dia menikmati kubur, dia ditidurkan enak dengan nyaman, dan mimpi yang indah-indah datang ke dia semua sampai kiamat terjadi. Dan ruh itu langsung berkata, ya Allah, segerakanlah kiamat terjadi ya Allah, biar aku segera mendapatkan balasan kebaikanku ya Allah, biar aku segera ke surga itu ya Allah.
Itu kata ruh yang beriman waktu itu. Nabi teruskan sabdanya ke sahabat. Sahabat gini semua bu, terpukau mendengarkannya. Adapun kalau yang mati orang kafir, kata Nabi, kalau yang meninggal orang yang bangkang, yang tidak pernah ngaji, nggak pernah sholat, ya, nggak pernah ke masjid, nggak pernah baca Quran, hidupnya penuh kebangkangan, bahkan dia kafir, musyrik, macam-macam, maka ketika detik-detik kematian menjumpainya, datanglah malaikat yang banyak. Ya, sebentar, ada tadi terputus sedikit. Ketika masih di alam kubur tadi, datanglah laki-laki yang berwajah tampan kepadanya. Berwajah tampan yang luar biasa, tampan dan wangi pula. Ditanyalah oleh ruh tadi, kamu orang yang tampan, kamu siapa? Aku tidak kenal dengan kamu. Apa kata dia? Ruh yang beriman, aku ini amal solehmu yang kau kerjakan selama hidup. Engkau rajin sholat, engkau mengaji, amal solehmu, akulah dia orangnya. Akulah amal solehmu yang menemanimu, ya, dan beri kabar gembira kepadamu tempatmu surga. Ini tadi terpotong dikit ya. Terus kalau yang meninggal orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak pernah sholat, tidak ngaji, yang bangkang, kata Nabi, didatangkan malaikat yang banyak, yang wajahnya muram, mengerikan, sangar, ya, banyak, nggak terhitung jumlahnya. Terus didatangkan malaikat maut, duduk di atas kepalanya juga, kata Nabi. Lalu kata Nabi, malaikat maut berkata, hei ruh orang kafir, keluarlah engkau, keluarlah. Ditarik bu, ditarik, dan mata ikuti. Begitu ruhnya keluar, langsung malaikat maut mengambilnya, menangkapnya, diberikan ke malaikat yang banyak tadi, sama kayak tadi. Terus malaikat yang banyak memasukkan ke dalam kain kafan yang kasar, dari wol yang kasar, ya. Dan setelah itu, setelah dibungkus bu dengan kain kafan yang kasar tadi, malaikat membawa ke langit, yang baunya, kata Nabi, lebih busuk dari bangkai di dunia ini, busuk sekali. Begitu sampai langit pertama, malaikat minta izin ke penghuninya, ke penjaganya malaikat. Apa kata malaikat? Itu ruh siapa itu yang bau sekali, busuk sekali seperti bau bangkai? Siapa itu? Malaikat menjawab, ini ruh Syanu bin Syanu. Disebutkan nama aslinya. Kami nggak sudi menerimanya. Kami tidak izinkan untuk naik ke langit. Apa kata malaikat? Ya Allah, aku hendak bawa ruh ini ke engkau, tapi penjaga langit pertama tidak mengizinkan ya Allah. Gimana nih? Apa kata Allah? Hai malaikat, penjaga langit saja malaikat tidak menerima, apalagi aku. Tertutup langit bagi dia, tidak terima amalnya. Lalu terus apa ya Allah? Apa sikap kami lagi? Apa kata Allah? Tidak usah bawa kepadaku ruh itu, cukup catat namanya di Sijin. Sijin itu tempat yang paling bawah dari bumi, di kerak-kerak neraka. Catat namanya di Sijin, bumi paling dalam. Makanya kata Nabi, neraka itu terletak dalam bumi, sementara surga terletak di atas langit. Itu hadis sahih itu. Catat namanya di Sijin. Itulah hambaku yang jahat, yang rugi, kata Allah. Setelah itu, hai malaikat, kembalikan ruhnya ke jasadnya lagi. Maka malaikat bu mencatat nama di Sijin dan ruhnya kembalikan ke jasadnya.
Jasad sudah di dalam kubur kan Bu? Sudah dikuburkan kan? Dalam kubur. Kasih. Hidup lagi dia. Begitu hidup, datanglah dua malaikat penanya. Mungkar dan Nakir sama. Bertanya, siapa Rabbmu? Nah, di hadis itu Bu, teksnya dia menjawab, ha, saya tidak tahu. Itu di hadis Nabi begitu Bu. Ya gitu hadisnya. Bukan hihihi ya. ha, itu hadisnya. Karena hanya huruf ha Bu. Bukan hihi, bukan huhu. Bukan hehe, bukan. Ya. Di hadisnya ha, aku enggak tahu. Apa agamamu? Ha, aku enggak tahu. Siapa nabimu? Ha, aku enggak tahu. Waduh, enggak tahu semua Bu. Akhirnya apa kata Allah? Datang suara dari langit. Bukakan pintu neraka untuknya. Lalu angin neraka bertiuplah ke kuburannya Bu. Bertiup. Wah, panasnya luar biasa. Panas sekali. Ya, begitu panas sekali, hai bumi, himpit jasadnya itu. Langsung bumi menghimpitnya, menyempitkannya. Datang pula malaikat, bawa pentungan besi, memukulnya. Itu namanya azab kubur namanya. Berarti azab kubur itu mulai berlangsung ketika mayat masih dikuburkan Bu. Masih ditimbun-timbun. Sudah mulai itu Bu. Cuma kita nggak melihat, nggak merasakan, nggak tahu. Ya, disiksa bukan di kuburan, tapi di alam kubur, bukan di kuburan ya, di alam kubur. Yang jasad dari tanah kembali ke tanah, Allah bikinkan jasad baru untuk dia, diletakkan di alam kubur namanya, bukan di kuburan, alam kubur namanya. Disiksalah dia sampai kiamat. Dan dia berkata, ya Allah, lambatkan kiamat terjadi ya Allah. Kalau bisa jangan kiamat-kiamat ya Allah. Ini saja aku tidak kuat merasakan sakitnya. Gimana neraka nanti ya Allah? Itu permintaannya. Datang pula lah laki-laki yang jelek, laki-laki yang ganas, yang garang kepadanya. Kamu siapa? Kata ruh tadi. Kamu siapa? Aku amalmu yang jelek, kerjamu yang jahat selama hidup, ini datang kepadamu, memberikan kabar gembira untukmu adalah neraka. Kata Nabi, inilah jasad yang rugi, yang mendapatkan siksa kubur di alam kuburnya. Kalau nanti kiamat terjadi, neraka telah menunggu, kata Nabi. Inilah prosesi sakaratul maut bagi mukmin dan bagi orang yang kafir. Hadisnya panjang Bu, 2 halaman hadisnya. Kalau saya baca tuh Ibu ngantuk malah tadi. Maka saya bilang nggak usah saya bacain. Tapi itulah hadisnya. Saya ungkapkan dengan bahasa saya. Dengan bahasa saya, tapi itu isi hadisnya. Ya, itu isi hadis. Prosesi sakaratul maut. Sekarang ketika hamba telah berpindah alam, sudah sampai di alam kubur, mungkinkah dia ke dunia lagi? Mungkin enggak? Kan ada pemahaman mengatakan 40 hari ruhnya masih bolak-balik ke rumah katanya. Ada kan Bu? Sehingga di malam Jumat bacakan Yasin. Kalau bisa ada nampan yang isinya beras, isinya kopi, ya, untuk menjamu kalau ruhnya datang. Ini suatu kesyirikan. Ini syirik, ya. Ini ada ayat yang perlu kita camkan ya. Ada ayat yang kita camkan. Buka nanti surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100.
Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 sampai 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia ini agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang dulu kutinggalkan. Allah berkomentar, kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Maksud ayat ini, Bu, adalah kalau orang telah meninggal, asal dia orang, asal dia manusia, walaupun dia nabi dan rasul, kalau sudah meninggal, artinya sudah berpindah alam dunia, pindah ke alam kubur, maka tidak mungkin ke dunia lagi walaupun diminta-minta, walaupun pakai proposal lengkap, tidak bisa. Walaupun berjanji mau bertobat lagi, nggak bisa. Kala, sekali-kali tidak. Jadi nggak ada di Islam ajaran orang mati ruhnya ke dunia lagi, nggak ada, Bu. Nggak ada cerita itu, kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kalaupun kita milik wajah orang tua kita datang ke rumah kita, orang tua yang sudah meninggal, kata Nabi, itu setan yang menyerupaimu, yang menyerupai wajah orang tuamu, kata Nabi. Itu setan yang menggodamu, menyesatkanmu. Orang yang telah pindah alam tidak mungkin kembali dunia lagi, tidak bisa. Jangankan ruh orang tua kita, Bu, maaf, ruh Nabi Muhammad saja, begitu telah meninggal, dia berada di alam kubur, menikmati kubur sampai kiamat. Tidak mungkin dia ke dunia lagi. Datang ke rumah kita, jangan diyakini kalau kita baca sholawat ruh Nabi tiba, sambut dengan macam-macam, itu enggak benar. Pemahaman yang keliru. Al-Quran membantah itu. Jadi kalaupun kita ke makam, Bu, bukan dia di situ pula, tidak. Itu hanya sebagai pelajaran kita akan mati. Itu saja. Apakah dia masih di kuburan? Jasadnya telah hancur, nggak ada lagi. Dari tanah kembali ke tanah. Ruhnya di mana? Ruhnya bersama jasad barunya di alam kubur. Kita nggak tahu alamatnya. Kau tahu, kita cari itu, Bu. Kita nggak tahu alamatnya. Kalau dicari juga nanti salah alamat lagi. Salah alamat nanti. Kata cita-cita ya. Ya, betul. Atau Ayu Ting Ting. Salah alamat. Nggak akan mungkin, nggak bisa, Pak. Kita nggak tahu, dan Allah yang tahu, kita nggak tahu. Nabi nggak beritahu kok di mana alamat dalam kubur itu, kita nggak tahu, Bu. Wah, nggak bisa. Oh, ada survei dulu, Ustaz, nggak bisa. Kita ingin survei dulu sebesar apa rumah kita di sana nanti, nggak bisa. Ya. Sama juga kita dulunya di alam rahim, ya, Bu, alam kandungan, betul nggak? Begitu kita keluar dari alam kandungan, alam dunia, mungkinkah kembali ke rahim lagi?
Tidak mungkin. Orang yang telah dunia tinggalkannya sudah sampai alam kubur, tidak mungkin ke dunia lagi, tidak mungkin. Ini ayatnya nih, ini ayatnya tidak mungkin. Jadi fungsi ziarah kubur itu hanya mengingatkan kita akan mati. Itu satu. Kedua, mendoakan yang dikubur itu ke Allah. Itu adab etikanya begitu. Dan tidak boleh minta-minta sama orang dikubur itu. Hukumnya haram. Syirik hukumnya nggak boleh. Makanya kalau kita ziarah kubur hanya etikanya apa? Etikanya niat untuk ziarah kubur, terus datang ke kuburan, ucapkan salam, diantaranya assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, nah, itu diantara kalimatnya. Ucapkan salam ke ahli kubur itu. Itu etikanya. Dan tidak usah pula tunggu jawaban dari mereka. Tidak usah tunggu jawaban. Kok tidak jawab sih? Tidak usah pula tunggu jawaban. Ya, kalau dia jawab nanti ibu kabur semua. Ya, itu etikanya. Ucapkan salam, selesai. Terus duduklah, doakan dia. Doakan saja ke Allah. Terus ambil iktibar. Sekarang kita ziarah kubur, besok kita diziarahi. Kalau kita mau mati, sudah siap belum dengan amal ibadah? Nah, itu munculkan motivasi untuk beramal. Kita khawatir kalau mati mendadak menjumpai kita. Ya. Saya hari Rabu kemarin itu mendadak tuh, ditelepon jam 2 malam dari Tangerang. Ada sepupu istri meninggal, umur 29 tahun, belum berkeluarga bu, belum keluarga. Dia pedagang sate, ya, cukup laris manis satenya itu, terkenal di Serang itu, terkenal bu, laris manis, orangnya baik, suka ke masjid, ramah, gagah pula, putih. Wah, banyak mengincar dia untuk jadikan menantu, banyak, ya. Tapi dia masih belum mau. Kenapa? Dia masih menanggung keluarganya, katanya. Keluarga orang tuanya ditanggung hidupnya di kampung. Bapaknya stroke, ibunya di kampung, dia tanggung biayanya. Adik sekolah dia tanggung biayanya. Ya, dia tinggal di Serang itu dengan adiknya, sudah bersuami juga. Ditelepon saya istri jam 2 malam bu, sampai pagi saya nggak apa lagi ya. Hari Ahad kemarin, bukan Rabu ya, Ahad kemarin. Ahad kemarin, akhirnya saya ceramah subuh di Masjid Raya Pondok Indah. 7:30 selesai, saya berangkat ke Serang itu, ke sana bu. Ya, tanya beritanya, itu namanya Sa'abaktah, mati mendadak bu. Orang kaget semua, hah? Kaget semua. Si Andi meninggal, orang kaget semua. Nggak sakit-sakit kok, nggak apa-apa. Coba, kita khawatir kalau mati mendadak menjumpai kita juga. Ya tapi insya Allah lah, saya yakin ibu-ibu yang udah ngaji ini aman, insya Allah aman lah ya. Kalaupun mendadak nggak apa-apa bu, nggak usah takut. Kita udah ngaji kok, udah sholat kok, ya udah baik-baik insya Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau boleh permintaan, jangan sekarang ya. Ya Allah, matikanlah aku nanti kalau udah sampai ajalku dalam kondisi amal yang banyak, iman lagi kuat. Nah gitu. Boleh minta, boleh minta. Tapi ajal sudah menjadi hak vetonya Allah. Tidak bisa dimajukan, dimundurkan walaupun sedetik, tidak bisa dimajukan bu. Begitu ajal tiba pasti mati, pasti mati. Kalau kita banyak dalam kebaikan, insya Allah matinya kondisi berbuat baik. Kalau ibu sering-sering ngaji bu, insya Allah matinya kondisi mengaji. Yakinlah. Tanda-tanda husnul khotimah kan itu ya. Mati menjumpai kita sedang beribadah, sedang ngaji kah, sedang sholat kah, sedang puasa kah, sedang bersedekah kah, atau sedang mentraktir orang makan kah, mati kita, alhamdulillah itu. Makanya sering-sering mentraktir orang makan bu.
Sering-sering traktir orang makan, itu kan ibadah tuh. Ibadah, pahala itu. Jangan tanya kapan traktir saya, jangan tanya itu. Kapan kamu saya traktir gitu. Dibalikin ya. Jangan kapan dong traktir saya dong. Kalau bisa kayak itu, kapan kamu saya traktir. Nah, berlomba untuk itu. Nah, sedang begitu kita dimatikan, alhamdulillah kan Bu, gak masalah. Ya. Nah, jadi kajian ini, tema ini dalam rangka mengingatkan kita, ya, bahwa waktu itu pasti tiba, kematian itu pasti datang. Kapan datangnya? Kalau ajal telah tiba, dia pasti datang, nggak terhambat oleh yang lain-lain. Ya, jadi mati tiba kalau ajal telah datang. Contoh ini, begini Bu, contohnya begini. Si A meninggal hari Kamis, misalnya nih, hari Kamis tanggal 5 Juli tahun 2026 misalnya. Jam 8 pagi. Itu suratannya. Itu takdirnya. Waktu itu dia pasti mati. Cuma kita nggak tahu sedang mengapa waktu itu. Kalau kebetulan lagi pulang kampung waktu itu, di sana matinya itu. Kalau dia nggak pulang kampung, dia pasti mati. Cuma di mana matinya? Mungkin di rumah. Kalau dia sedang ke puncak, ya di puncak. Kalau dia sedang ngaji, ya di tempat ngaji. Waktu itu yang rahasia Allah. Itu rahasia Allah itu. Kalau beritahu kita enak itu Bu. Kalau beritahu mah enak sekali itu. Ya, misalnya nih diberitahu Elva Henry mau mati nanti hari Jumat ya. Alhamdulillah. Jumat kapan? Jumat depan katanya. Jumat depan? Iya, nggak apa-apa. Kita tahu kan Bu. Kalau tahu kita udah hari ini diberitahu sampai Jumat depan, kita gak usah macam-macam lagi. Kita ibadah aja, sholat aja, zikir terus. Ya, yang repotnya kan tidak ada pemberitahuannya Bu. Tanpa informasi kan repot Bu. Ya, tapi kalau tahu kita kapan meninggalnya, enak kita siap-siap semua. Tapi yang repotnya kita tidak diberitahu oleh Allah. Ingat ya, kalau ajal tiba, kamu pasti mati katanya. Pas ajal itu sedang di mana kita mati. Dia nggak boleh bilang begini ya. Ketika anak minta izin, nak, Bu, izin dong, mau kemana? Acara daurah ke Bandung sama teman-teman. Ya, jangan nak. Ini musim hujan, nggak apa-apa Bu. Ada teman-teman kok, ramai kok. Ya udahlah, pergilah nak. Nggak lama kemudian, 3 jam kemudian dapat berita, mobil ditumpangi anak itu tabrakan. Lalu kita berkata, coba kalau aku tidak izinkan tadi, tidak mati itu. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Coba tadi kalau aku tidak izinkan, kalau dia nggak pergi, tidak mati itu, tidak tabrakan itu. Bu, tidak tabrakan iya, tapi waktu itu dia pasti mati juga. Paham Bu? Tabrakan tidak, tapi waktu itu dia mati juga. Nah, di ajal itu datang dari Allah. Penyebabnya tergantung sedang mengapa kita. Makanya kata Nabi, perbanyak berbuat kebaikan itu saja. Semoga ketika datang ajal dalam kebaikan itu. Tapi kalau banyak keburukan, banyak kejahatan, ya ketika itu nanti kemungkinan besarnya kita mati. Nah, inilah sebenarnya yang kita ambil hikmah dari kajian ini. Mari bersiap-siap. Walaupun kita muda, kalau mati tiba itu enggak menimpa usia muda atau tua. Sedang sakitkah atau sedang sehatkah? Ya kan Bu ya? Itu apa yang mati sedang khutbah Jumat? Itu luar biasa itu Bu. Saya baca dia hidupnya Bu, Masya Allah. Dia orang kaya raya. Kaya raya, rektor kampus sebuah agama lain ya. Dia rektor Bu, dia pendeta. Dia pendeta, dia rektor, orang kaya raya, punya segala-galanya. Tapi ketika dia mu'alaf, masuk Islam, tinggal semua. Hartanya, pangkatnya, jabatannya tinggal semua. Dia ke Islam dengan kemiskinan. Dia mu'alaf Bu.
bertahan dia di Islam dengan serba kurang itu. Kata dia apa? Imanku ini lebih berharga daripada harta dunia yang kumiliki. Masya Allah. Dan dia berjuang berdakwah untuk agama Allah. Sedang khutbah Jumat meninggal dia, Bu. Ustadz Yahya Waloni. Yang jelas kematiannya husnul khotimah menurut saya, berdasarkan hadis Nabi. Karena kata Nabi, orang yang mati malam Jumat, mati hari Jumat, mati sedang ibadah, husnul khotimah kata Nabi. Allah buktikan husnul khotimah kematiannya. Semoga iya benar. Tapi baca biografinya, Bu, betul, Bu, biografinya Masya Allah. Dia kaya raya dulunya, Bu, kaya raya, berpangkat berjabatan. Dia seorang pendeta. Dia seorang banyak yang memurtadkan orang banyak dulunya dia. Ya, dan dia rektor sebuah kampus, rektor dia. Tapi ketika masuk Islam ditinggalkan semuanya. Selamat tinggal hai kemewahan duniaku. Ya, rektornya berhenti, pendetanya enggak lagi, harta benda tinggal, dia pergi. Terpergi, Bu, kemana? Ke lingkungan Islam dengan rumah yang sederhana, rumah ngontrak sederhana, ya, dan ustaz-ustaz mengagumi dia. Hidupnya penuh perjuangan, berjuang dia dalam tekanan dakwanya, tekanan terus. Tapi Allah Maha Kaya, Maha Adil. Allah matikan sedang khutbah Jumat. Mudah-mudahan sesuai kenyataannya, sesuai yang nampak oleh kita, semoga matinya husnul khatimah, kondisi husnul khatimah. Dan semoga kita hadir juga begitu, insyaallah. Insyaallah ya, Bu, ya. Yang penting perbanyak ibadah, ya, perkuat hablum minallah dan perkuat hablum minan nas. Akrab sama Allah dan perbanyak teman dan perbanyak kepedulian kepada orang lain. Ya, inilah untuk pembahasan kita di pagi ini. Silakan, sisa waktu masih lama ini, masih lama, setengah jam lagi ya. Silakan ibu-ibu yang bertanya boleh, silakan, Bu. Ditulis boleh, langsung juga nggak masalah. Silakan, Bu. Ini ada. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sedikit. Kemarin qadarullah memang papa mertua 2 bulan lalu meninggal ya. Adik saya memang adik dari suami itu sudah mengenal sunnah. Beliau kan pengennya penguburannya sesuai syariat seperti itu. Qadarullah setelah dikubur itu, sebelum ituin tanah, diazanin tanpa persetujuan dari adik suami, seperti itu. Itu bagaimana, Ustadz? Ya, bagi mayat yang telah meninggal tidak ada pengaruh bagi dia. Mau diazankankah, mau tidakkah, tidak berpengaruh bagi dia. Tapi ketahuilah bahwa mengazankan jenazah di kuburan itu adalah berdasarkan hadis yang sangat dhaif. Sangat dhaif sekali. Yang sahihnya apa? Yang sahihnya kata Nabi, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, bacalah kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah. Cuma sayang, Bu, yang sunnah ini enggak tersebar ilmunya. Orang enggak paham. Yang paham, yang turun-temurun adalah mengazankan mayat di kubur. Ada memang dalilnya ada, tapi hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Ya. Saya yakin karena Ustadz jarang menyampaikan hal ini. Itu aja, Bu. Di orang-orang yang di kampung-kampung itu kan mereka nggak tahu yang sahih yang mana, yang dhaif yang mana. Ilmu tuh nggak sampai ke mereka. Kalaupun sampai, tapi budaya itu turut-turut susah berubahnya. Nah, jadi secara keilmuan ya, mengazankan itu dalilnya
Do'if jiddan. Saya pastikan baik Nabi, baik para sahabat, tabi'in termasuk 4 mazhab tidak melakukannya. Saya pastikan itu. Lalu yang sahih yang mana Ustaz? Yang sahih, jenazah itu masuk ke kuburan disambut, masukkan dengan doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang sahihnya. Ya. Setelah dimasukin, terus ditimbun. Setelah ditimbun, Bu, kata Nabi, hendaklah ada seorang yang alim, yang paham agama berdiri. Untuk apa? Untuk mengajak orang mendoakan yang dikubur ini. Kata Nabi, jenazah di antaramu sedang ditanya, doakan dia, kata Nabi. Ini sunnah yang tertinggal, Bu, yang terabaikan. Ketika jenazah sedang dikuburkan, orang yang alim, ustadzkah, atau yang tahu ngajikah, berdiri dia, harusnya diri dia, mengajak orang, mari kita doakan jenazah kita ini. Dia sedang ditanya, doakan. Setelah doakan apa lagi? Berikan peringatan kepada yang hadir. Kasih peringatan, namanya tausiah di pemakaman, itu sunnah hukumnya. Ada tausiah harusnya. Tausiah untuk apa? Tausiah untuk keluarga yang tertimpa musibah, dia sabar. Supaya dia sabar, dia tabah, dia ridho menerima ujian dari Allah ini. Supaya dia perbanyak doa untuk saudaranya yang meninggal ini. Berinfak, bersedekah untuk saudara yang meninggal ini. Dan memperingatkan orang yang hadir agar solatlah sebelum disolatkan, beribadahlah sebelum datang malaikat maut. Nah, jadi sunnahnya apa? Mengajak orang untuk mendoakan yang meninggal dan memberikan peringatan ke yang hadir agar mereka bertaubat. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum ngaji, ayo mengaji. Yang belum sunnah, ayo sunnah. Yang jauh dari masjid, ayo ke masjid. Yang pelit, kikir, ayo bersedekah. Ketika mati, harta yang banyak tinggal. Yang kita bawa apa? Coba lihat tuh yang dikubur tadi. Apa dibawa? Kain kafan. Itu pun bukan punya kita, punya orang yang ngasih. Uangnya miliaran di mana? Di bank. Untuk siapa? Nah, itu peringatan untuk yang hadir. Sunnah ini yang terabaikan sekarang, Bu, terabaikan. Jadi kembali ke yang tadi, ya Bu, mengazankan mayat dikubur itu setahu saya berlandaskan hadis yang doif jiddan, lemah sekali. Dan saya pastikan Nabi, sahabat tidak melakukannya. Sikap kita yang ngaji, yang udah tahu ini, tinggalkan, jangan lakukan mengazankan mayat dikubur lagi. Cukup ganti kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kalau orang-orang gimana Ustaz? Biarlah orang-orang begitu, biarlah. Tidak usah pula kita berantem karena itu ya. Oh, tidak boleh itu, haram tuh, bid'ah tuh, neraka. Tidak usah pula. Yang ada berantem, yang ada, Bu. Yakinlah berantem yang ada, nggak usah. Karena berdebat dalam agama tuh tercela, tidak boleh. Ya. Terus apa tugas kita Ustaz? Tugas kita menyebarkan dakwah, itu yang penting. Sebarkan dakwah sunnah. Berikan orang pemahaman. Kita positive thinking sajalah. Mungkin mereka nggak tahu, itu aja Bu. Kita harus berbaik sangka. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia ngaji. Cuma gurunya guru yang belum membahas masalah sunnah. Kan bisa aja kan Bu. Ya jangankan mereka, kita pun dulu begitu Bu, sama. Betul nggak Bu? Ibu juga sama dulu, betul kan? Mungkin ibu sudah ngaji, orang tua di kampung. Jangankan ngajar orang Bu, ngajar keluarga susah Bu. Makanya kita yang penting dakwahkan dengan cara baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu aja. Kita kurangi memvonis orang, kurangi. Tapi perbanyak mengajar, menasihati, itu aja. Ya. Saya pernah diminta oleh keluarga, Ustaz, tolong bimbing nih keluarga kami.
Ya, ketika di pemakaman, siap Pak, siap Bu, saya bilang. Akhirnya saya bilang ke keluarga, Pak, ini kebiasaan di sini kan diazankan di kubur ya Pak ya? Iya Ustadz, iya. Tuh udah siap tuh, Ustadz menyazankan katanya. Ya, tapi saya udah bernasihat katanya, tapi mereka tetap kekeh. Malah mengancam, malah kalau nggak diazankan kami pergi semua katanya. Kami nggak mau melaksanakan semuanya, pergilah urus sendiri katanya. Waduh, saya ngeri Ustadz katanya. Itu gimana Pak? Nanti kata keluarga, lihat si kondisi di lapangan nanti Ustadz, itu aja. Ya, akhirnya pas lapangan Bu, di lapangan karena saya tampil di depan, ya, saya tuntun, Bapak yang di bawah, ini jenazah mau disambut, sambut ya, tolong ikuti saya. Bismillah, millati wa ala rasulillah. Ikuti Pak, saya bilang. Ini Nabi bilang begitu. Alhamdulillah diikuti. Bismillah wa ala millati rasulillah. Ayo Pak, kuburkan dia. Kuburkan. Saya kuburkan, timbun, habis timbun nanti saya tausiah, saya bilang. Saya gituin Bu. Ya. Itu namanya pengajaran, pengajaran. Pokoknya ikuti saya. Rasul mengajarkan ketika jenazah dikubur, dimasukkan liang lahat, baca kalimat ini, Bismillah wa ala millati rasulillah. Ikuti Pak, diikutinya. Ayo masukin, terus kasih papan, terus timbun. Nanti selesai timbun, nanti saya langsung tausiah dan mendoakannya, saya bilang. Siap Ustaz, kata yang di bawah. Begitu baru selesai saya ngomong Bu, datang Ustaz. Azankan. Keras suaranya Bu. Ustaz yang pengaruh besar Bu di situ. Azankan. Orang pada lihat semua gimana lagi kan? Saya diam. Saya nggak bisa bicara lagi. Kalau saya paksa kan bisa berantem kan Bu? Kekacauan datang kan Bu? Kekacauan kan Bu? Akhirnya apa? Saya nggak mau bikin kekacauan. Saya diam. Langsung ya azankan. Keras-keras ngomongnya Bu, ustadznya. Ada segala diazankan. Ya, saya diam aja. Setelah itu langsung komatkan. Komat pula. Ada jemaah saya yang di belakang. Komat selesai, ayo sholat katanya. Heboh jadi ibu. Ya, ada jemaah di belakang. Ayo, azan selesai. Komat sudah, ayo sholat. Saya tahan ketawa, saya tahan. Ya, kalau saya diam aja lagi, tapi ada yang bercanda. Azan sudah selesai, komat, ayo sholat lagi katanya. Ya, akhirnya pro kontra lah. Tapi saya diam. Kalau saya bersuara pasti tidak nyaman Bu, pasti jadi masalah. Saya diam aja lagi. Saya diam aja, udahlah. Ya, hanya berkata ke hati saya, ini tugas kedepannya berat. Nah ini tugas kedepannya berat, itu aja. Mengajar orang tidak bisa di situ, tapi di kajian. Nah, saya diam aja lagi Bu, ya udah. Nah, nanti selesai ditimbun, baru saya ceramah Bu, saya ceramah mengarahkan kepada yang sunnah-sunnah, itu aja. Ya, terus doa selesai, ya pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah yang meninggal, jadi pembicaraan di Lapau jadi Bu. Pembicaraan di mana? Di Lapau. Tahu Lapau nggak? Tahu Lapau? Apa tuh Lapau itu apa? Warung. Tadi seru loh. Jadi pembicaraan di Lapau ini Bu, di warung seru tadi loh. Seru gimana? Ya itulah. Akhirnya orang bermacam-macam pandangan orang. Ya, saya katakan, Pak, saya siap ceramah di sini walaupun seminggu sekali, nggak usah bayar sama sekali, nggak usah pakai transport, saya bilang. Saya datang sini, izinkan saya sini ceramah, nggak usah Bapak sibuk dengan transport, saya nggak usah. Silakan, yang penting saya dikasih kesempatan untuk ceramah di sini sekali. Saya siap, saya bilang. Makasih Ustaz, tanya. Ya, nanti pokoknya kapan saja nanti saya siap membina di sini, membina masyarakat di sini. Nggak usah pikirkan transport saya datang sendiri. Nggak usah kasih uang pulang, ke usaha, nanti berat bagi jamaahnya. Saya datang sendiri, saya bilang kan, saya ingin memberikan ilmu yang terbaik ke jamaah di sini, saya bilang. Siap Ustaz. Sepekan kemudian ditelepon saya, Ustaz, kami sudah bicarakan di sini. Ya, Ustaz mau ceramah di sini, tapi para pemuka di sini melarang Ustaz, tidak boleh. Kenapa nggak boleh?
Katanya di sini Ustaz banyak, ngapain dia dari luar ambil tanya. Oh ya udahlah saya bilang. Ya, jadi masih banyak tempat-tempat yang nggak nerima Bu, nggak mau diberikan pemahaman yang baru. Ya, ya sudahlah, kita gak usah berantem. Ya, intinya berbuatlah semampu kita, itu aja Bu. Ya, begitu ya. Yang lain silakan, masih ada Bu? Ada Ustaz. Ustaz Bismillah. Apakah yang orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat akan dapat keringanan siksa di alam kubur? Itu betul apa enggak? Betul. Hadisnya sahih. Sahih. Ya. Termasuk meninggalnya syahid kata Nabi. Tapi dengan syarat yang meninggal ini orang beriman. Itu syaratnya. Kalau dia kafir walaupun malam Jumat tidak bisa. Termasuk meninggal kondisi melahirkan anak. Anak siapa ya? Anak dia dilahirkannya. Ah, itu juga kata Nabi husnul khotimah kata Nabi. Ya, banyak tuh. Ada sekitar 19 tanda-tandanya. Lebih kurang ya. Yang husnul khotimah. Mungkin nanti sampai ke sana kita. Mungkin tema bulan depan juga boleh itu. Ya, nanti bulan depan boleh itu Bu Nuni ya. Tanda-tanda husnul khotimah dan su'ul khotimah. Ah, itu boleh itu. Ya, boleh nanti bulan depan boleh itu. Lanjutkan nanti. Tanda-tanda kematian yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Tapi jawabannya apa? Jawabannya yang mati malam Jumat di hari Jumat dalam kondisi dia beriman, dia muslim, dia yang beribadah, bukan tidak pernah sholat. Dia tidak pernah sholat, dia pejudi, meninggal hari Jumat, tidak masuk itu, tidak masuk hitungan. Tapi kalau dia orang Islam, dia orang yang rajin beribadah, matinya malam Jumat, hari Jumat, itu tanda-tanda fisik namanya husnul khotimah, bebas siksa kubur. Itu hadisnya. Yang penting dia beribadah lah. Kalau yang penting dia biasa-biasa aja seperti kita-kita ya. Ya. Ya seperti kita-kita lah. Yang penting kita Standar gitu Ustaz. Ibadahnya standar. Ya standar lah. Ibadah standar, tapi matinya malam Jumat termasuk husnul khotimah. Yang penting kondisi dia beriman, kondisi muslim, tidak kafir. Berarti ibadah-ibadah kita standarnya ya, standar dibanding orang yang sudah lebih dari kita. Itu aja. Silakan Bu, silakan nanya lagi. Ustadz, ya assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Tadi kan di surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, yang saya mau tanyakan, saya kan beberapa dengar ya dari ceramah Ustadz yang lain bahwa ada nabi-nabi yang memang belum meninggal. Seperti umpamanya Nabi Haidir atau Nabi Idris. Kalau Nabi Isa mungkin kita imani ya karena dinaikkan sama Allah, diangkat. Nah itu bagaimana seperti itu? Apakah mungkin ada kekhususan buat nabi-nabi tertentu yang memang tidak dimatikan di dunia? Terima kasih. Kenapa? Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan merasakan mati. Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia. Dia mati. Begitulah yang lain juga akan mati. Itu pasti. Cuma ada yang matinya diundurkan oleh Allah. Selagi dalilnya dipercaya, kita akui dalil itu. Seperti Nabi Isa diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah kan, sampai hari ini dia belum mati, belum meninggal. Dia Allah angkat, Allah selamatkan dia. Allah selamatkan. Nanti akhir zaman dia akan turun, tanda-tanda kiamat mau datang. Dia pasti mati. Dan kabar pun sampai sama kita, Nabi Khidir, Nabi Idris juga belum mati kabarnya, wallahu alam. Tapi itu ikhtilaf.
ikhtilaf. Ada bilang udah mati, ada bilang belum. Tapi itu dalam perdebatan ulama itu. Tapi yang pasti dia akan mati seperti Isa. Ya. Nah, kalaupun dia masih hidup, ya mungkin Allah berkuasa. Seperti Nabi Isa kan Allah kuasakan. Ya, tidak ada masalah itu. Yang penting itu dalam hal masih dalam hal perdebatan sampai sekarang. Yang bilang udah mati, ya dia manusia pasti mati dong. Ya pasti mati, tapi kapan matinya? Mana kuburannya? Kan tidak tahu sampai sekarang, Bu. Sampai hari ini nggak tahu, Bu, di mana kuburannya Khidir, di mana kuburannya Idris, nggak tahu sampai sekarang. Tapi dikisahkan Nabi Idris pernah mati sebelum mati. Pernah dia ke neraka sebelum waktunya. Pernah ke surga sebelum waktunya. Ada kisah begitu. Ya, intinya apa? Kalaupun ia belum mati, kita beriman kepadanya. Selagi infonya itu dalilnya sahih. Bagi saya yang pasti baru Nabi Isa, Bu. Kalau Isa itu pasti ada dalilnya. Allah mengangkat dia dan disembunyikan di tempat yang kita nggak tahu. Nanti diturunkan akhir zaman sebagai tanda kiamat mau terjadi. Adapun Idris dan Khidir, Allah alam, kita nggak tahu. Karena itu masih perdebatan ulama, Bu. Saya baca bermacam pendapat, masih perdebatan itu. Sampai sekarang, Bu, belum tahu di mana makamnya kalau dia mati. Sehingga ada yang mengatakan dia belum mati. Tapi pasti mati. Sebelum kiamat dia pasti mati. Pasti mati dia. Tidak mungkin tidak mati sampai kiamat, Bu. Kalau tidak mati berarti banyak ayat yang batal nanti. Banyak ayat yang batal. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu tidak berlaku jadinya. Nah gitu. Cuma ada yang diundurkan kematiannya, yang dipanjang umurnya, begitu. Ya boleh jadi Idris dan Khidir sebagai nabi yang Allah berikan kekuatan belum mati sampai sekarang, ya boleh jadi. Tapi masih perdebatan, masih khilafiyah. Tapi kalau Nabi Isa sudah disepakati, Bu. Jumhur mengatakan dia masih hidup. Begitu ya. Yang lain, nih silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, kebiasaan orang menaburkan bunga itu loh, Pak, di kuburan itu gimana, Pak? Karena agak sulit juga kan keluarga diberitahu bahwa ini udah pasti nggak manfaat gitu, tapi ya ini tradisi ya gitu. Jadi sebetulnya bagaimana, Pak, itunya dalilnya? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti menaburkan bunga itu bukan perintah Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan syariat Islam, tidak. Tapi kenapa orang masih begitu? Karena mereka berpedoman ke Nabi yang salah paham dengan hadis itu. Nabi pernah suatu ketika berjalan melintasi pemakaman, kuburan. Nabi tertegun dan menangis. Terus Nabi bersabda, 2 mayat sedang diazab di kuburnya. Yang seorang diazab karena habis pipis tidak istinja, habis kencing tidak menyuci kemaluannya, tidak istinja lah. Yang satu lagi meninggal, hidupnya penuh dengan ghibah dan namimah, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, menggunjing memfitnah orang kerjaannya. Akibatnya diazab di kuburnya, kata Nabi. Lalu Nabi waktu itu menggunakan syafaatnya. Nabi kan punya syafaat ya, punya hak untuk umatnya. Nabi ambillah pelepah kurma. Pelepah kurma Nabi tancapkan di kuburan itu. Selagi pelepah kurma belum kering, maka diundurkan azab untuk orang ini. Itu bentuk bantuan Nabi ke umatnya. Ya. Sahabat melihat itu, tapi sahabat tidak ada satu pun mengikuti tingkah Nabi ini.
sampai sahabat itu meninggal nggak mengikuti sifat Nabi ini. Berarti itu hanya khusus untuk Nabi sendiri, karena Nabi punya syafaat. Nah, apakah kita hari ini mengikuti Nabi? Tidak pantas diikuti. Sahabat saja yang setia tidak ikuti, kita gak usah ikutin. Kalaupun ditanam juga tidak usah dikaitkan dengan azab, menghentikan azab, tapi hanya sebagai tanda kuburan. Boleh. Contoh, ini kuburan ini supaya tanda, supaya orang tidak lewat-lewat, tidak menginjak-injak segala macam. Ditanamlah bunga kemboja. Bunga apa, Bu? Kemboja itu tanda tuh kuburan kan, Bu? Itu boleh. Tanda kuburan tanam kemboja, tapi nggak ada manfaat apa-apa. Seperti hanya dikasih batu nisan, itu tanda dia kuburan. Itu saja. Jangan diyakini bunga kemboja punya manfaat. Atau sekarang dikasih air satu gelas, satu botol, terus disiram di tabukan bunga. Kalau diniatkan untuk pendingin kuburan, kalau memang kuburan dingin karenanya, saya cenderung menggunakan istilah Rocky Gerung. Apa kata Rocky Gerung? Gunakan akal sehatmu. Kalau satu gelas atau satu botol bisa mendinginkan kuburan, mengademkan orang yang dikubur itu, ngapain satu gelas, satu drum? Kalau bisa taruh di situ keran air, alirkan terus. Ya, kalau iya, kata akal sehat. Kalau memang bunga yang tadi ditaburkan tadi bisa mengademkan kuburan, ngapain sedikit, satu truk kalau bisa, satu truk, 3 truk timbun itu kuburan tuh. Nah, kalau pakai akal sehat. Nah, itu bisa dikatakan budaya. Jadi Bu, menyiramkan air, mengasih bunga itu budaya. Seharusnya kita umat Islam tidak ikut-ikutan mengamalkan itu. Kenapa? Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti budaya suatu kaum, maka mereka termasuk kaum itu. Jadi sebaiknya kita yang udah ngaji ya, yang udah paham, nggak usah ikut-ikutan. Terus gimana kalau keluarga Ustaz yang begitu? Berikan nasihat dengan cara baik. Kalau nggak mau sudahlah. Berikan secara baik nasihat. Ajak berdiskusi dia. Ini untuk apa nih bunga nih Bu? Untuk apa? Nah, saya pernah ngaji loh, begini cara Nabi. Nah, adapun Nabi menanamkan pelepah kurma untuk menghentikan azab. Logikanya, apakah ibu tega nih datang ke makam bapak ibu, ke orang tua ibu, bawa bunga seperti Nabi tanam kurma kan? Apakah ibu yakin diazab bapaknya? Hah? Ibu yakin orang tuanya diazab di kuburan terus harus kasih bunga? Hah? Nah, itu satu. Yang kedua, Nabi menancapkan pelepah korma karena Nabi punya syafaat, punya ada hak dari Allah untuk memberikan syafaat bantuan kepada umatnya. Nah, di Nabi bilang, selagi pelepah korma ini masih hidup, belum kering, maka azab ditangguhkan untuk beliau, untuk yang meninggal ini. Itu cara Nabi membantu umatnya. Buktinya kalau itu sunnah. Kalau sunnah Bu, sahabat duluan mengamalkan. Ternyata sahabat satu pun tidak mencontoh yang Nabi kerjakan. Berarti itu amal untuk Nabi sendiri, tidak berlaku untuk kita umatnya. Ya gitu ya. Jadi kita yang udah ngaji nggak usah nanti siapa yang meninggal bawa bunga-bunga, nggak usah bawa air-air, nggak usah. Cukup dengan doa saja. Doakan lebih dari segalanya itu. Terus perbanyak infak sedekah, niatkan pahala untuk meninggal. Betul, ada hadisnya. Ibu, anak berinfak, bersedekah, ya Allah,
ini sedekahku, pahala tolong ya Allah sampaikan ke orang tuaku. Kata Nabi sampai pahalanya. Itu ada dalilnya, sahih malah. Sahih hadisnya itu. Di anak-anak perbanyaklah sedekah, berbanyak infak. Tapi niatkan ya Allah sedekah ini pahala untuk orang tuaku ya Allah. Kata Nabi sampai pahalanya. Kalau bisa ibu berwakaf deh, bikin sumur di tempat orang yang nggak ada sumur, bikin masjid di tempat yang nggak ada masjid. Oh hebat itu. Ya, semuanya pahala untuk orang tua yang telah meninggal. Itu sahih hadisnya. Begitu ya, gitu ya Bu. Jadi kita harus membedakan mana yang sunnah, mana yang budaya. Kalau sunnah kerjakanlah, perintah mengerjakannya. Kalau budaya, lihat lagi, budaya yang positif kerjakan, yang negatif tinggalkan. Itu aja. Ya. Oh masih banyak nih, silakan ibu dulu, boleh ibu dulu. Silakan pakai mic, pakai mic ya. Pakai mic ya, silakan Bu. Ini kasus teman meninggal, kan biasanya suka ngirim karangan bunga gitu Pak. Terus ada yang menyarankan ngapain kirim karangan bunga, sudah dikasih uangnya saja ke anaknya. Tapi dengan catatan supaya uang ini digunakan untuk wakaf kayak apa gitu, untuk membantu-bantu. Nah itu bisa nggak sih kayak gitu Pak? Kita dapat pahala apa gimana ya itunya, dalilnya? Ya, itu sikap yang paling mulia. Saya lebih cenderung kalau ada yang meninggal dunia, kita bawa uang ke situ. Bawalah sesuatu yang meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Itu bagus. Ya, kalau saya lebih cenderung tinggalkan pula budaya membawa karang bunga. Itu saran saya. Kenapa? Karang-karang bunga itu bukan budaya Islam juga. Sebaiknya itu mubazir sebenarnya Bu. Coba Bu, orang meninggal bawa karang bunga, harganya mahal lagi Bu, 500.000 tuh harganya, 1 juta kalau yang mewahnya. 2 hari kemudian jadi sampah dia kan Bu. Pusing pula keluarga yang ditinggalkan untuk membuang kemana ini? Hah? Wah. Jadi tapi budaya kita ini udah ya komplit lah. Kalau kita yang ngaji nggak usah bawa karang bunga. Nggak usah, sebaiknya kasihlah uang lebih bagus, berguna untuk ahli waris malah. Uang duka namanya. Kalau uang duka itu uang Bu. Atau bawa makanan boleh, makanan, minuman, bagus malah. Bawa sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Kalaupun ibu bawa uang, nih uang saya kasih uang duka nih, turut duka cita ya, kasih uang. Ya. Kalau meninggal tuh orang lain kan kita berinfak bersedekah ke dia. Nanti mungkin keluarga dapat uang itu dikumpulkannya, nanti dia berinfak lagi, bersedekah lagi misalnya. Atau dia bikin nanti silaturahmi orang ke rumahnya, dikasih makan kita semua, pahala untuk orang tuanya sampai orang tua pahalanya itu. Ya. Ada juga keluarga Bu, dia beli Quran, ya, beli Quran diwakafkan, pahalanya untuk yang meninggal sampai pahalanya. Ya, wakaf Quran gitu. Itu aja ya. Itu kira-kira ya poinnya Bu, itu poinnya ya. Di pahala sampai pahala untuk yang meninggal itu. Ya, Ibu tadi ya. Silakan dulu. Pakai mic lagi? Pakai mic. Ini masih banyak ini, enggak apa-apa dah. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, akhir-akhir ini saya sering, terutama dalam medsos ya, kalau ada yang meninggal itu, teman-teman dari yang meninggal itu biasanya rekan kerja atau sahabat-sahabatnya sering ini, saya bersaksi bahwa dia orang baik, saya bersaksi dia orang baik gitu. Itu gimana Ustadz? Memang ada tuntunan dari Rasul atau memang ya sekarang aja latah gitu? Begini, ya, menurut saya ini juga salah paham tentang hadis. Hadisnya ada. Begini hadisnya. Kalau ada orang yang meninggal, mukmin yang meninggal dan bersaksi orang mukmin yang lainnya yang hidup ini, bersaksi dia bahwa yang mati ini orang baik ini. 40 orang bersaksi yang bilang dia orang baik, kata Allah,
aku bebaskan di sisa kubur dia. Sisa kubur. Dia orang baik. Yang bersaksi orang baik-baik juga. Contoh ini. Contoh yang meninggal anggota kita ngaji, yang rajin ngaji, yang baik-baik. Dan kita meyakini ibu yang meninggal itu orang baik. Ketika dia meninggal, wah ibu tuh orang baik itu, suka ngaji, suka mentraktir saya. Ya, suka berbagi-bagi harta. Wah baik dia. Kata Nabi, 40 orang yang bicara begitu, ikut menyolatkan jenazahnya, bebas sisa kubur dia. Begitu hadisnya. Bagaimana kalau orang yang satu masjid, yang bersaksi? Tentu Allah yang tahu. Saksinya benar, bukan palsu. Ada bu saksi palsu bu. Begini, saksi palsu begini. Yang mati ini si A, kita nggak kenal dia, nggak kenal. Dia mati bertato malah. Dia mati nggak sholat, ingkar lagi. Lalu kata Ustadz, ayo bersaksi semuanya. Dia orang baik enggak? Khair. Apa kata Allah? Memang kamu nipu saya, kata Allah. Dia orang jahat kok kalau kalian bersaksi orang baik. Kesaksiannya enggak terima Allah. Kenapa? Enggak cocok, enggak sinkron. Ini orang jahat, enggak sholat. Matinya mati kena apa? Digebukin lagi kan? Digebukin lagi kan karena jahatnya itu. Lalu yang bersaksi bilang baik, kata Allah, Allah nggak semudah itu ditipu. Allah nggak bisa ditipu, kata Allah, saya tahu kok yang mati itu orang baik. Kesaksianmu palsu, kata Allah, nggak terima. Nah, jadi tanpa dikatakan, yo bersaksi yo, nggak usah bilang-bilang begitu sebenarnya. Tanpa dibilang pun orang tahu kok. Kalau yang meninggal itu orang baik, bu, pasti orang ngomong, orang baik dia tuh, dia pengurus masjid, pengurus pengajian, suka bersedekah loh. Bantu pengajian loh dia. Orang ngomong itu aja dan orang ikut sholat jenazahnya. Kata Nabi, 40 orang aja ke sholat jenazah, bersaksi mereka ini orang baik, maka bebas sisa kuburnya. Membantu kesaksian itu untuk yang meninggal itu. Nah itu. Jadi nggak perlu saksi-saksi itu. Kalaupun itu diadakan juga bersaksi itu, kita kalau kita tahu ikut bersaksi kita. Dia orang baik. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak kenal, atau kita tahu dia orang jahat, kita diam aja. Gak usah boleh ikut bersaksi, diam aja. Kalau bersaksi kita, Allah tahu juga kok. Kesaksianmu palsu, kata Allah. Nah gitu. Jadi begitu hadisnya. Cuma di ustaz-ustaz kan diformalkan. Ayo bersaksi yo, ini jenazah khair, baik. Nah, itu namanya bikin formalitas itu namanya. Ya, hadisnya nggak begitu. Hadisnya ada yang meninggal, dia orang baik, dan yang ikut sholat jenazah itu 40 orang, lebih 40 orang, dan mereka bersaksi di dirinya ke Allah dan bilang itu orang baik, maka Allah terima kesaksiannya, dia orang baik. Jadi menurut saya cukup jadikan kita orang baik itu aja, rajin beribadah dan peduli ke orang lain. Yang terpenting ibu dermawan aja lah, dermawan, suka bantu-bantu orang. Ibu akan, kalau meninggal orang akan bersaksi itu orang baik itu, dermawan itu. Nah, otomatis kok. Tanpa diminta pun saksi dia akan bersaksi kok. Dan Allah terima kesaksian orang baik itu. Allah terima kesaksiannya. Kalau saksinya orang benar ya. Nah, gitu. Ya, masih ada lagi. Silakan Bu Lina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita lihat ya di lingkungan kita dengan perkembangan pembangunan yang ada sekarang, maka akan dikorbankan kuburan, artinya dipindahkan dengan perkembangan pembangunan tadi. Dan kita lihat pada saat dipindahkan kuburan itu, ada yang misalnya mayitnya itu yang hanya sisa tulang belulang, ada yang masih utuh padahal itu misalnya sudah 10 tahun, 12 tahun, bahkan 15 tahun. Yang saya tanyakan adalah, apakah ini ciri-ciri yang Ustadz sampaikan tadi, apa yang dinamakan dengan nikmat kubur ataupun azab kubur? Nah, bagaimana kalau kita hubungkan dengan yang Ustadz sampaikan tadi bahwa dari tanah kembali ke tanah? Mohon penjelasannya. Oh, ini masalah pemindahan kuburan ya.
Betul. Iya, masalah pemindahan kuburan. Dari situ kita lihat bahwa si mayit itu ternyata berbeda-beda gitu loh. Kan? Ada yang masih utuh mayitnya itu walaupun dia sudah dikuburkan 9-10 tahun gitu. Tapi ada juga yang sudah menjadi tulang belulang gitu loh yang dipindahkan itu. Pada prinsipnya demi kemaslahatan maka dibolehkan memindahkan kuburan itu pada prinsipnya. Itu pada prinsip dibolehkan. Kalau untuk kemaslahatan umum dibolehkan. Tentu caranya kumpulkan tulang-tulangnya dipindahkan ke tempat lain. Kalau ada jasad yang masih utuh, pindahkan semuanya. Kalau memang butuh dipindahkan. Di Islam dibolehkan pemindahan kuburan itu. Kalau ada hal-hal yang syar'i lah, ya, begitu Bu. Iya, maksud saya, apakah dari mayit yang kita lihat ini ada yang utuh mayitnya ataupun ada yang sudah menjadi tulang belulang, apakah itu disebut dengan misalnya nikmat kubur kan ada tadi. Oh, tidak begitu. Azab kubur ada, kan gitu. Apakah ada hubungannya seperti itu? Tidak, Bu, tidak. Tidak ada. Tidak. Nah. Mungkin sebagian orang berkata begini, ini orang yang mati syahid ini, mati syahid masih utuh jasadnya, kan begitu ya? Boleh jadi, tapi tidak pasti. Dan konon kabarnya Nike Ardila juga utuh jasadnya ketika dipindahkan ya. Dan banyak pula orang-orang yang dipindahkan tidak semuanya orang baik, nah, gitu. Jadi menurut saya itu enggak jaminan. Enggak jaminan jasadnya utuh itu baik tidak baiknya itu, enggak jaminan itu. Baik tidak baiknya tergantung kepada amalnya selama hidup. Sifatnya selama hidup, imannya selama hidup. Bukan terletak kepada utuh enggak utuh jasadnya itu. Firaun sampai sekarang utuh jasadnya. Ya, utuh kan sampai sekarang, Bu? Juga enggak orang baik kan dia? Hah? Enggak ada hubungannya. Begitu ya. Mohon maaf ibu-ibu yang masih banyak bertanya nih, mungkin tidak bisa lanjutkan karena waktunya udah lewat 10 menit nih. Sudah korupsi waktu ini kita. Ya, kita sambung lagi bulan depan aja insyaallah. Masih bertanya-tanya nanti kumpulkan sumber dulu, nanti bulan depan ditanyakan lagi. Ya, cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.